Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nuraini Ramadhani dengan NIM 20102539 dari kelas 3B Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Matematika 2 yang diampu oleh Ibu Kowiyah MPD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Keliling dan Luas Bangun Dua Dimensi. Yuk kita simak dengan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah sadaqallahul azim. Apa itu bangun datar? Nah, pengertian bangun datar itu adalah bangun datar merupakan sebuah objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, maka bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Pada tahun 1997, Imam Roji menyatakan bahwa bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, apa saja yang kalian ketahui pada contoh-contoh bangun datar? Contoh-contoh bangun datar itu, yang pertama, ada persegi panjang. Yang kedua, ada persegi. Yang ketiga, ada segitiga. Yang keempat, ada lingkaran. Lalu, yang kelima, ada trapesium. Yang keenam, ada layang-layang. Dan yang ketujuh ada jajar genjang. Yang ke-8 adalah belah ketupat. Lalu, kakak akan membahas dua bangun datar. Apa sajakah itu? Yang pertama ada lingkaran. Dan yang kedua ada trapesium. Selanjutnya, kita akan bahas lingkaran. Apa yang kalian ketahui tentang lingkaran? Nah, pengertian lingkaran itu adalah bangun datar yang dibentuk dari banyak titik yang beranjak sama terhadap titik tertentu, yang dinamakan pusat lingkaran. Dan sifat-sifatnya itu yang pertama, memiliki satu titik pusat. Yang kedua, jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Yang ketiga, jumlah diagonalnya tak terhingga. Yang keempat, jarak antara titik pusat dengan lingkaran adalah titik konstan dan disebut jari-jari. Yang kelima, tidak mempunyai sudut. Dan yang keenam, jumlah sisinya ada satu, yaitu sisi lengkung. Lalu, ada rumus luas dan keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu K 2 kali Pi kali R, atau bisa juga
Pi kali D. Dan luas lingkarannya itu Pi kali R atau Pi kali R kuadrat. Nah, keterangan R itu jari-jari, yaitu jarak titik lainnya pada pusat lingkaran disebut sebagai jari-jari lingkaran. Nah, Pi adalah nilai perbandingan antara keliling serta diameter lingkaran yang dibulatkan menjadi 3,14 atau 22/7. Nilai ini didapatkan dari keliling bagi diameter sama dengan Pi. Nah, D-nya itu D itu adalah diameter. Diameter itu adalah garis yang ditarik oleh dari dua titik pada garis lengkung dan melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Diameter lingkaran memiliki panjang 2 kali R. Ada contoh soal nih. Soalnya adalah lingkaran dengan jari-jari 14 cm, tentukanlah keliling dan luas lingkaran tersebut. Pembahasannya, luasnya adalah Pi kali R, Pi-nya itu adalah 22/7, R-nya adalah 14 cm kali 14 cm. 14 bagi 7 sama dengan 2. 2 kali 22 adalah 44 cm. Lalu kita kalikan dengan 14 cm, sama dengan 616 cm kuadrat. Lalu kelilingnya adalah Pi kali D. Pi-nya itu kita gunakan 22/7 kali D-nya itu adalah 28 cm. 28 bagi 7 adalah 4. 4 kali 22, lalu hasilnya adalah 88 cm. Lalu ada pengaplikasian rumus keliling dan luas dalam bentuk soal. Soalnya adalah sebuah taman berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 20 meter. Di atas seluruh bagian taman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumput tersebut adalah 30.000 per meter kuadrat. Berapakah biaya yang diperlukan untuk membeli rumput tersebut? Pembahasannya itu diketahui diameter lingkaran 20 meter. Ditanyanya, biaya yang diperlukan untuk membeli rumput apabila per meter kuadrat Rp30.000. Jawab. Kita cari dulu R-nya nih. Rumus R-nya itu adalah D sama dengan 2 kali R. D-nya itu 20 meter dikali 20 meter sama dengan 2 kali R. Nah, R sama dengan 20 meter bagi 2. Hasilnya adalah 10 meter. Selanjutnya, luas lingkarannya itu adalah Pi kali R kali R. Pi-nya itu adalah 3,14. R-nya itu 10 kali 10. Sama dengan 314 meter kuadrat. Maka, biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput yaitu 314 meter kuadrat kali Rp30.000 sama dengan Rp9.420.000. Jadi, biaya yang diperlukan adalah Rp9.420.000. Nah, apa yang kalian ketahui tentang trapesium nih? Pengertian trapesium itu adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Pada suatu trapesium, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Sifat-sifat trapesium itu
ada 3. Yang pertama, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Yang kedua, memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang. Yang ketiga, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara 2 garis sejajar adalah 180 derajat. Lalu, ada 3 macam jenis trapesium nih. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada trapesium sama kaki. Yang kedua, ada trapesium siku-siku. Dan yang ketiga, ada trapesium sembarang. Rumus luas dan keliling trapesium. Nah, luas trapesium itu adalah setengah kali A tambah B kali T. Sama dengan A tambah B kali T per 2. Nah, kelilingnya itu jumlah keempat sisi dari trapesium tersebut. Seperti AB tambah BC tambah CD tambah AD. Keterangannya itu, tadi yang A-nya itu sama B adalah ukuran sisi sejajar trapesium. Dan T adalah tinggi trapesium. Contoh soal. Jika sebuah trapesium memiliki panjang sisi sejajar 12 cm dan 6 cm, tingginya 8 cm, berapakah luas dan keliling trapesium tersebut? Pembahasannya, luas. Tadi rumus luas trapesium adalah setengah kali A tambah B kali T. Setengah, A-nya itu 12, B-nya itu 6, dan T-nya itu adalah 8. Lalu, setengah 12 tambah 6 sama dengan 18 kali tinggi. 18 bagi 2 adalah 9. Lalu, 9 kali 8 adalah 72 cm kuadrat. Nah, kelilingnya adalah A tambah B tambah C. A-nya itu yang tadi adalah 12 cm, B-nya itu 6 cm, tingginya 8 cm. Hasilnya 26 cm. Ada pengaplikasian rumus keliling dan luas dalam bentuk soal cerita nih. Sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki dengan ukuran 2 sisi yang sejajar. Panjangnya itu 8 meter dan 20 meter dengan tingginya 8 meter. Jika harga tanah Rp75.000 tiap meter kuadratnya, berapa harga seluruh tanah tersebut? Pembahasannya, diketahui trapesium sama kaki dengan ukuran 2 sisi yang sejajar panjangnya adalah 8 meter dan 20 meter dengan tinggi 8 meter. Ditanya, berapa harga seluruh tanah apabila tiap meter kuadratnya adalah Rp75.000? Nah, rumus luas trapesium adalah A tambah B kali T per 2. A-nya itu 8 meter dan B-nya itu 20 meter. T-nya adalah 8 meter per 2. 8 tambah 20 hasilnya 28 dikali dengan 8 meter per 2. 28 meter kali 8 meter hasilnya 224. Dibagi 2 adalah 112 meter kuadrat. Maka harga seluruh tanah yaitu 112 meter kuadrat dikali Rp75.000 hasilnya adalah Rp8.400.000. Jadi, harga seluruh tanah adalah Rp8.400.000.
Apa saja yang kalian ketahui pada penerapan bangun datar di kehidupan sehari-hari? Nah, kalau bangun trapesium yang ada di lingkungan sekitar kalian tuh ada apa saja? Yang pertama ada atap rumah. Yang kedua ada sisi lompat batu. Yang ketiga ada meja berbentuk trapesium. Dan yang keempat ada tas yang berbentuknya trapesium. Selanjutnya, bangun lingkaran. Di sekitar kalian, apa sajakah itu bangun yang berbentuk lingkaran? Contohnya seperti tutup botol, ada koin logam, ada roda, ada meja yang berbentuk bundar. Selanjutnya, Kakak punya kata-kata mutiara nih. Pendidikan bukanlah mengisi wadah, tapi menyalakan api. Karya W.B. Yeats. Lalu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.